Namaku Hajah Yuli. Orang-orang memanggilku Bu Yuli atau Hajah Yuli kalau sedang formal. Usia aku sudah 46 tahun. Dan saat ini aku baru menikah dengan seorang pria yang sudah lama aku hormati, Haji Roni. Hari pertama aku masuk ke rumah barunya. Suasananya tenang, besar, rapi, dan terasa nyaman. Aku sempat gugup, tapi Haji Roni langsung menggenggam tanganku sambil bilang, "Kamu tenang aja, semua bakal baik-baik aja. Aku ada buat kamu." Aku cuma mengangguk. Pegangan tangannya bikin aku merasa aman. Bukan romantis berlebihan, cuma sederhana, tapi aku suka cara dia menenangkan aku. Aku masuk ke ruang keluarga. Di sana ada anak-anaknya, Nadia, Rafa, dan Vira. Mereka hanya tersenyum tipis, tapi masih sopan. Belum ada masalah apapun waktu itu. Semuanya terlihat damai. Aku cuma mau bilang, mulai sekarang kita keluarga, kataku sambil mencoba akrab. Mereka mengangguk. Nadia bilang, "Iya, Bu. Semoga kita bisa saling cocok." Nadanya datar, tapi aku nggak mau mikir yang aneh-aneh. Namanya juga baru gabung ke keluarga besar, pasti butuh waktu. Hari-hari pertama aku menjalani peran sebagai istri baru benar-benar terasa lancar. Aku sering ikut Haji Roni ke kantor pabrik. Dia selalu gandeng tanganku kalau turun dari mobil. Kadang kalau ngobrol berdua di ruang kerja, dia memelukku sebentar hanya untuk memastikan aku merasa diterima. Kalau sudah masuk ke momen yang hampir mengarah ke yang lebih intim, aku biasanya langsung berubah fokus. Setelah pelukan hangat itu, kami biasanya lanjut ngebahas soal pekerjaannya, rencana belanja bulanan, atau hal-hal sederhana lainnya. Secara perlahan, aku makin dekat sama Vira yang paling muda. Dia suka cerita tentang kuliah, teman-temannya, dan kadang curhat soal cowok yang dia suka. Aku cuma senyum dan bilang, "Asal kamu hati-hati aja, jangan cepat percaya." Rumah itu benar-benar terasa nyaman. Setiap pagi aku sarapan bareng anak-anak. Kadang Haji Roni bercandain aku karena aku suka nambahin susu ke teh. Kebiasaan yang menurut dia lucu. "Aku bahagia punya kamu," katanya suatu malam ketika kami duduk di teras. Aku menoleh. Aku juga. Aku benar-benar bersyukur semua ini berjalan baik. Dia menggenggam tanganku lagi. Rasanya hangat, tenang, dan sederhana. Tidak ada drama, tidak ada ketegangan. Lambat laun, aku merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Waktu itu aku nggak tahu kalau kehidupan tenang itu cuma sementara. Aku belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang aku tahu, saat episode 1 ini terjadi, semuanya masih baik-baik saja. Beberapa minggu setelah aku tinggal di rumah itu, suasananya masih tetap adem. Aku mulai terbiasa bangun pagi lebih dulu lalu duduk di ruang makan sambil nunggu yang lain turun. Kadang Vira turun duluan sambil bawa laptop karena harus ngerjain tugas kuliah. "Bu, nanti sore aku minta diantar ke kampus ya?" tanya Vira waktu itu. "Boleh," jawabku sambil tersenyum. Aku senang karena dia sudah mulai nyaman minta tolong ke aku. Nadia dan Rafa juga masih bersikap baik. Walaupun aku bisa lihat mereka belum benar-benar akrab. Tapi setidaknya mereka tetap sopan. Setiap kali aku buat sarapan, mereka bilang terima kasih. Walaupun nadanya lurus. Aku anggap itu proses. Haji Roni makin sering ngajak aku ke kantornya. Katanya dia merasa lebih semangat kalau ada aku. Kalau kami jalan berdua, dia hampir selalu menggenggam tanganku. Kadang dia peluk aku pelan sebelum masuk mobil. Tapi begitu terasa kayak mau berlanjut lebih romantis, aku langsung ngubah suasana. Biasanya aku bilang, "Yuk, kita berangkat aja, nanti kesiangan." Dan kami langsung lanjut ke aktivitas lain. Aku juga mulai dapat ruang buat ngatur beberapa kegiatan rumah. Haji Roni total percaya sama aku. Dia bilang aku boleh atur belanja bulanan, dekorasi rumah, bahkan ikut ngurus beberapa acara keluarga. Suatu hari aku sempat duduk bareng ibu mertuaku di gazebo belakang. Dia sih nggak terlalu ramah, tapi waktu itu masih biasa aja. "Jaga Roni ya, Yul," katanya pendek. "Iya, Bu. Aku bakal jagain dan dukung dia,"
jawabku. Dia cuma mengangguk tanpa senyum. Tapi aku tetap ramah. Aku pikir hubungan kami pelan-pelan bakal membaik. Sore harinya, aku dan Haji Roni pergi belanja kebutuhan rumah. Di mobil, dia tiba-tiba bilang, "Kamu bikin rumah ini lebih hidup, loh?" Aku tertawa kecil. "Masa sih?" "Iya. Dulu aku sering pulang telat karena malas pulang ke rumah sepi. Sekarang aku pengen pulang cepat." Dia memegang tanganku sambil menyetir. Aku merasa benar-benar dihargai. Sampai-sampai aku mulai mikir, mungkin inilah hidup yang selama ini aku cari. Damai, punya suami yang perhatian, anak-anak yang perlahan menerima aku, dan rumah yang terasa penuh. Aku mulai merasa nyaman, mungkin terlalu nyaman. Soalnya, waktu itu aku benar-benar percaya kalau semuanya bakal baik terus. Aku nggak kepikiran apapun. Aku nggak waspada sama sekali. Padahal di balik semua ketenangan itu, sudah ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya bisa aku lihat. Kalau saja aku lebih peka. Tapi aku nggak sadar. Aku cuma menikmati hidup yang terasa sempurna itu. Semakin lama tinggal di rumah itu, aku makin merasa seperti bagian keluarga. Tapi di tengah semua suasana hangat itu, sebenarnya ada beberapa hal kecil yang mulai terasa janggal. Waktu itu aku belum sadar, tapi kalau diingat lagi, tanda-tandanya sudah ada. Suatu pagi, aku lagi bikin sarapan. Nadia turun ke dapur dengan wajah agak kaget melihat aku lagi ngocok telur. "Bu, biasanya ada Mbak Santi yang masak," katanya pelan. "Iya, aku cuma lagi pengen masak sendiri." "Udah lama nggak masak," jawabku. Nadia hanya mengangguk. Tapi aku bisa lihat dia menatap aku sekilas dari ujung mata. Kayak ada sesuatu yang dia pikirkan, tapi nggak dia bilang. Aku anggap wajar. Namanya juga penyesuaian. Setelah itu, Vira turun. Dia langsung duduk dan tersenyum hangat. "Bu, aku suka banget kalau sarapan buatan ibu," katanya. Kalimat itu bikin aku senang banget. Rafa datang paling akhir. Dia duduk tanpa banyak bicara. Cuma bilang, "Pagi." Semuanya berjalan normal. Tapi detik-detik itu terasa kayak ada yang ditahan sama mereka. Siangnya, aku ikut Haji Roni ke pabrik. Kami duduk di ruang kerjanya sambil ngebahas acara keluarga minggu depan. Dia sempat memelukku dari samping. Hangat, kayak biasa. Ketika momen itu mulai mengarah ke suasana lebih romantis, aku langsung berdiri dan bilang, "Yah, aku mau ambil air minum dulu." Setelah itu, kami lanjut kerja seperti biasa. Beberapa hari kemudian, aku ngelihat sesuatu yang bikin aku mikir sebentar. Aku lewat depan kamar keluarga waktu Nadia dan Rafa lagi ngobrol. Nada mereka pelan, tapi jelas. "Ayah jadi sering banget keluar uang sejak nikah lagi," kata Nadia. "Aku juga perhatiin," sahut Rafa. Aku berhenti sebentar, tapi aku nggak mau dengar lebih jauh. Aku memilih jalan terus, pura-pura nggak dengar. Aku nggak mau berprasangka buruk. Lagian, waktu itu aku sama sekali belum melakukan apa-apa yang aneh. Sore harinya, ibu mertua datang. Dia duduk di ruang tamu sambil lihat-lihat isi rumah, seolah sedang menilai semuanya. "Yuli, sini," panggilnya. Aku duduk di sebelahnya. "Kamu sudah cocok tinggal di sini?" katanya. "Alhamdulillah, Bu. Semua baik. Anak-anak juga baik." Dia mengangguk pelan, tapi matanya seperti sedang menahan sesuatu. "Jaga sikapmu, ya. Aku nggak mau ada masalah." Kalimat itu sebenarnya biasa saja, tapi nada suaranya membuat aku sedikit bingung. "Tentu, Bu," jawabku singkat. Malamnya, setelah semua orang sudah di kamar masing-masing, aku dan Haji Roni duduk berdua di teras. Dia menggandeng tanganku seperti biasa. "Aku bangga sama kamu. Kamu masuk ke keluarga besar dan kamu bisa bikin suasana rumah lebih baik," katanya. Aku tersenyum. "Aku cuma mau semua orang nyaman." Dia memelukku sebentar. "Hah, aman." Setelah itu, kami lanjut ngobrol soal rencana liburan keluarga. Saat itu, aku benar-benar merasa hidupku berjalan lurus tanpa hambatan.
Aku tidak tahu kalau percakapan-percakapan kecil tadi, tatapan-tatapan aneh, nada bicara yang berubah pelan, semuanya sebenarnya tanda awal dari badai besar yang akan datang. Tapi di episode 3 ini, semuanya masih bisa aku abaikan. Karena aku masih percaya kalau keluarga ini akan terus baik-baik saja. Hari itu harusnya hari biasa. Aku bangun pagi, bikin sarapan, lalu siap-siap ikut Haji Roni ke pabrik. Tapi semuanya berubah dalam beberapa menit saja. Waktu aku turun ke ruang tamu, aku lihat Nadia, Rafa, dan Vira duduk melingkar sambil melihat sesuatu di layar tablet. Wajah mereka tegang. Nadia langsung matiin layarnya saat aku mendekat. "Ada apa?" tanyaku pelan. Enggak apa-apa," jawab Nadia cepat. Aku tahu jelas mereka lagi nutupin sesuatu, tapi aku memilih tenang. Beberapa jam kemudian, waktu aku dan Haji Roni sudah di pabrik, tiba-tiba HP Haji Roni terus berbunyi. Dia lihat layarnya, lalu menghela napas panjang. "Ini dari pihak keuangan," katanya pelan. Aku melihat wajahnya yang berubah serius. "Ada apa, Yah?" Dia nggak jawab langsung. Dia cuma nunjukkan layar ponselnya ke aku. Di sana ada laporan, transaksi saham atas nama aku yang ternyata rugi besar. Padahal uang yang dipakai itu, uang dari rekening usaha Haji Roni. Aku langsung kaget. "Yah, ini nggak bener. Aku nggak pernah akses rekening itu." "Aku percaya kamu," katanya cepat. "Tapi mereka bilang transaksi ini pakai otorisasi darurat. Ada tanda tangan elektronik kamu." Aku benar-benar bingung. Aku memang suka trading, tapi belakangan aku sama sekali nggak buka posisi baru. Dan aku nggak pernah pakai uang pabrik. Kami pulang lebih cepat hari itu. Setibanya di rumah, suasananya mencekam. Ibu mertua sudah menunggu di ruang tamu bersama Nadia dan Rafa. Begitu aku masuk, ibu mertua langsung bicara tanpa basa-basi. "Yuli, kamu bisa jelasin, kenapa uang pabrik dipakai buat trading? Kamu mau habiskan uang Roni?" Aku langsung lemas. "Bu, aku sama sekali nggak melakukan itu." Nadia berdiri sambil membawa tablet. "Ini buktinya, Bu. Ada transaksi besar dari akun Mama Yuli. Rugi ratusan juta. Dan ini baru sebagian yang kita temukan." Aku menelan ludah. Aku nggak tahu apa-apa soal ini. Nggak mungkin aku. Rafa memotong, "Mama Yuli kan emang suka trading. Siapa tahu ini salah perhitungan." Ucapannya biasa saja, tapi kedengarannya seperti tuduhan. Ibu mertua menggeleng pelan. "Aku sudah bilang dari awal, jangan mudah percaya." Aku menatap Haji Roni. Dia menatap balik. Wajahnya bingung, tapi tidak marah. "Aku percaya sama Yuli," katanya tegas. "Kamu membelanya terus," balas ibu mertua. Ketegangan mulai memanas. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Akhirnya aku jelaskan, "Yah, aku memang pernah trading. Tapi aku selalu pakai uang tabunganku sendiri. Aku nggak pernah pakai uang usaha." Nadia menatapku dengan tatapan yang tidak bisa aku baca. Kalau bukan Mama Yuli, terus siapa? Aku tidak punya jawaban. Aku hanya menunduk, menahan napas. Rasanya seperti dunia tiba-tiba menghantam aku. Malam itu, suasana rumah benar-benar dingin. Haji Roni memelukku sebentar, mencoba menenangkan. Tapi ketika suasana mulai mengarah ke momen romantis, aku langsung alihkan perhatian. "Yah, kita harus cari tahu siapa yang sebenarnya akses akun itu," kataku cepat. Dia mengangguk. "Iya, kita cari sama-sama." Tapi aku tahu, mulai hari ini, hidupku sudah berubah. Tidak peduli seberapa keras aku jelasin, keluarga itu sudah mulai melihat aku dengan cara berbeda. Inilah awal dari semua masalah besar yang nanti akan terus membesar. Setelah kejadian laporan rugi itu, suasana rumah berubah total. Nggak ada lagi pagi yang tenang seperti dulu. Semua orang terlihat biasa saja.
Tapi aku bisa merasakan kalau tatapan mereka sudah beda. Pagi itu, aku duduk di meja makan. Nadia dan Rafa turun tanpa banyak bicara. Vira mencoba tetap ramah, tapi aku bisa lihat wajahnya canggung. Bu Yuli, Mama nggak apa-apa, kan? Tanya Vira pelan. Aku tersenyum seadanya. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma lagi mikir banyak hal. Tapi sebenarnya aku sedang stres. Aku nggak terima kalau aku dituduh mengambil uang usaha tanpa izin. Aku harus membuktikan kalau aku nggak bersalah. Tujuan baruku jelas, aku harus cari tahu siapa yang sebenarnya akses akun trading itu. Dan aku harus membuktikan kalau aku bukan beban seperti yang mereka pikirkan. Masalahnya, rintangannya langsung muncul dari segala arah. Siangnya, aku ke pabrik bareng Haji Roni untuk lihat laporan detail. Saat kami mau masuk ruang keuangan, dua staf yang biasanya ramah malah saling bisik-bisik begitu lihat aku. Aduh, itu istrinya Pak Roni yang kemarin bikin kerugian, ya? Mungkin makanya Pak Roni sekarang kelihatan stres. Mereka pikir aku nggak dengar, tapi suara mereka jelas banget. Dadaku sesak. Aku tahan diri agar tetap kalem. Begitu masuk ruangan, aku langsung tanya ke staf keuangan, Mas, akun trading yang dipakai kemarin itu aksesnya dari mana? Mereka nunjukin data, tapi jawabannya bikin aku tambah bingung. Aksesnya dari perangkat dalam rumah, Bu. IP-nya tercatat sama. Dalam rumah? Aku mulai merinding. Berarti orang yang melakukan itu ada di rumah. Atau minimal pernah masuk ke jaringan rumah. Haji Roni langsung bilang, berarti ini bukan Yuli. Dia nggak pernah pakai tablet atau komputer rumah untuk trading. Stafnya cuma mengangguk. Tapi data itu belum cukup untuk membuktikan apapun. Malamnya, aku coba ngumpulin anak-anak di ruang keluarga. Aku cuma mau jelasin satu hal, kataku pelan. Aku nggak pakai uang usaha untuk trading. Aku lagi cari bukti. Rafa bersandar di sofa, nadanya dingin. Ya sudah, buktikan saja. Bu, kami cuma nggak mau papa rugi lagi. Nadia menatap aku lama. Bu, kami cuma takut mama mengulang kesalahan. Kita semua tahu mama pernah rugi besar sebelum nikah dengan papa. Ucapan itu seperti tamparan. Aku menghela napas. Iya, aku pernah rugi. Tapi aku nggak akan ulangi itu. Aku sudah belajar. Tidak ada yang menjawab. Suasana semakin dingin. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mendalami dunia trading lagi. Bukan buat ambil uang, tapi buat cari pola. Aku harus lihat apakah akun itu pernah diakses orang lain sebelum transaksi besar terjadi. Aku begadang hampir tiap malam. Kadang Haji Roni datang ke ruang kerja, memeluk aku dari belakang, mencoba menenangkan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, katanya. Saat suasana hampir jadi romantis, aku langsung berdiri. Aku harus fokus dulu, yah, biar cepat kelar. Dia mengangguk dan pergi. Aku tahu dia kecewa, tapi aku harus bereskan semua dulu. Hari demi hari berlalu, dan hubungan aku dengan anak-anak mulai renggang. Nadia jarang pulang. Rafa kalau bicara selalu singkat. Hanya Vira yang masih mau duduk ngobrol sama aku. Satu malam, Vira bilang pelan, Bu, aku percaya sama Mama. Tapi, Kak Nadia sama Kak Rafa benar-benar khawatir soal Papa. Aku ngerti, sayang. Jawabku. Aku cuma butuh waktu buat buktiin semuanya. Tujuanku makin jelas. Menemukan siapa yang masuk ke akun itu, dan balikin kepercayaan keluarga. Tapi rintangannya tambah berat karena kini bukan cuma soal uang. Tapi soal hubungan keluarga yang mulai retak. Kalau aku nggak bergerak cepat, semua orang bakal percaya kalau akulah penyebab masalah. Dan kalau itu terjadi, hubungan aku dan Haji Roni bisa rusak kapan saja. Beberapa minggu setelah masalah transaksi tiba-tiba itu, aku pikir yang paling berat sudah lewat. Kami masih sibuk cari siapa yang akses akun. Aku pikir kalau itu terbukti, semuanya akan beres. Tapi hidup nggak semudah itu. Suatu siang, saat aku lagi rapat kecil urus acara keluarga,
Terdengar ketukan keras di pintu depan. Rafa bangkit dan buka. Dari luar masuk dua pria berkemeja rapi, bawain amplop tebal. Mereka bilang mereka perwakilan dari teman-teman yang pernah meminjamkan uang padaku dulu. Jantungku langsung berdegup kencang. "Apa masalahnya?" tanya Haji Roni pelan. Salah satu pria itu langsung duduk dan membuka amplop. Di dalamnya ada daftar angka dan bukti perjanjian utang. Mereka bilang, "Bu Yuli, kami sudah terlalu lama sabar. Ini tagihan yang sudah jatuh tempo. Kalau tidak ada itikat baik, kami akan bawa ini ke ranah hukum dan publikasi." Nadia berdiri, wajahnya berubah. "Hutang? Kamu ngomong apa, Bu? Kenapa kami nggak dikasih tahu sebelumnya?" Aku diam. Sebenarnya aku pernah cerita ke beberapa teman soal masalah finansialku sebelum nikah. Tapi aku nggak pernah nyangka mereka akan datang sekarang, apalagi bawa bukti-bukti resmi. Vira menatap aku penuh tanya. "Mama, ini beneran?" Rasa malu menghantam. Aku pernah tertutup soal hutang itu karena takut jadi beban. Aku pikir aku bisa bereskan sendiri. Tapi kenyataannya belum. Dan sekarang orang-orang itu datang ke rumah suamiku. Haji Roni langsung angkat tangan, menenangkan. "Sabar dulu. Kita selesaikan baik-baik." Tapi beberapa hari kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Ada, yang kupikir paling parah, sebuah email dari salah satu wartawan lokal yang menanyakan kabar tentang istri baru pemilik pabrik rokok yang punya hutang besar dan menimbulkan kerugian perusahaan. Itu disebar ke beberapa kontak media. Tiba-tiba, gosip mulai beredar di grup-grup chat dan sosial media kecil. Kupikir dunia akan runtuh. Anak-anak mulai jaga jarak. Nadia teriak marah di ruang keluarga. "Kamu kenapa nggak bilang dari awal? Kita semua sengaja hidup tenang, dan sekarang ada berita macam ini." Rafa cuma pegang kepala, nadanya datar. "Papa pasti bakal disorot. Ini bisa berpengaruh ke bisnis." Di kantor, beberapa rekan Haji Roni mulai nanya-nanya juga. Malam itu, salah satu direksi pabrik datang ke rumah. Dia bilang halus tapi tegas, "Pak Roni, kami perlu jaga reputasi perusahaan. Masalah pribadi yang muncul ke publik bisa menghancurkan kerja keras kita. Ada opsi supaya masalah ini dikelola profesional, termasuk batasan peran istri di kegiatan perusahaan." Kalimat itu seperti petir. Aku lihat kekecewaan di mata Haji Roni. Wajahnya bingung antara dukung aku dan lindungi usaha yang sudah dia bangun. Malam itu kami berdua duduk di ruang kerja. Dia peluk aku dan bilang pelan, "Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak mau lihat pabrik ini terganggu." Aku menahan perasaan campur aduk. Aku merasa bersalah sampai ke tulang. Kalau hutang-hutang lama itu terbuka, bukan cuma aku yang kena. Ini bisa buat kehormatan keluarga runtuh. Aku ingin lari. Ingin sembunyi. Tapi aku juga tahu lari bukan solusi. "Aku akan urus ini," aku bilang. "Aku akan bicara dengan teman-teman itu, cari cara nyicil, apapun yang mereka minta. Aku juga akan minta bantuan profesional untuk urus reputasi." Haji Roni genggam tanganku erat. Ada kehangatan, tapi juga ketegangan. Saat momen itu hampir jadi lebih dari pelukan biasa. Aku langsung tarik napas panjang dan bilang, "Maaf, aku harus ke ruang kerja. Kerjaan menunggu." Dia mengangguk dan melepas genggaman. Di dalam hatiku, aku tahu konflik ini bukan cuma soal uang. Ini soal kepercayaan, harga diri, dan masa depan rumah tangga kami. Di akhir episode 6, aku berdiri di depan cermin kecil di ruang kerjaku, melihat mata sendiri yang lelah. Aku sadar, masalah lama yang kubawa belum selesai. Bahkan kini masalah itu mengancam bukan hanya namaku saja, tapi juga keluarga yang kupunya sekarang. Dan semua itu membuat satu hal jelas di kepala. Aku harus selesaikan utang-utang itu, sekaligus memperbaiki nama baikku sebelum semuanya benar-benar hancur. Aku masih berdiri di depan cermin waktu ponselku bunyi. Nomor nggak dikenal. Aku jawab karena pikir itu dari orang yang nagih hutang tadi. Ternyata bukan. Suaranya laki-laki, terdengar santai tapi sinis. "Bu Yuli, lama nggak ketemu ya?"
Aku langsung merinding. Aku kenal suara itu. Itu suara Edo. Edo adalah orang yang dulu pernah dekat denganku sebelum aku menikah dengan Haji Roni. Dia dulu bantu aku urus beberapa pinjaman, tapi cara dia bantu malah bikin aku tambah dalam masalah. Setelah aku menjauh, dia sempat ancam bakal bikin masalah kalau aku nggak nurut sama permintaannya. Sekarang dia muncul lagi. Aku lihat kamu hidup enak ya sekarang. Katanya, suami kamu kan punya perusahaan besar. Masa sih bayar hutang segitu aja susah? Aku tahan napas. Edo, jangan ikut campur. Aku sedang selesaikan semuanya. Begini, katanya pelan. Kalau kamu mau urusan kamu nggak diperbesar, kamu ketemu aku besok. Sendirian. Kita bicarakan baik-baik. Jantungku langsung kacau. Apa maksudmu? Kalau kamu nggak datang, aku akan kasih ke media semua percakapan kita dulu. Termasuk foto-foto yang kamu pasti nggak mau suami kamu lihat. Aku langsung duduk di kasur. Foto-foto itu adalah foto waktu aku masih terjebak masalah besar. Aku nggak lakukan hal aneh. Tapi situasinya bisa disalahartikan. Dan kalau Edo sengaja edit atau putar balik fakta, itu bisa menghancurkan hidupku. Aku nggak mau masalah. Aku bilang, suaraku bahkan goyah. Besok, jam 4 sore, aku kirim lokasi. Telepon langsung ditutup. Aku lemas. Malamnya, Haji Roni lihat aku murung. Kamu kenapa? Ada yang ganggu lagi? Aku ingin cerita, tapi aku takut. Bukan karena aku melakukan hal buruk, tapi aku malu pernah dekat dengan orang seperti Edo. Aku takut Haji Roni akan salah paham dan kecewa. Cuma capek, jawabku pendek. Haji Roni duduk di sampingku. Aku lihat kamu bukan cuma capek. Ada apapun, bilang ke aku. Kita hadapi sama-sama. Aku tersenyum kecil, tapi aku tetap nggak berani cerita. Besok aku ada urusan sebentar di luar, kataku. Sendirian. Dia menatapku lama. Kamu yakin gak apa-apa? Yakin. Walaupun sebenarnya aku nggak yakin sama sekali. Besoknya, Edo kirim lokasi. Tempatnya kafe kecil di pinggir kota. Aku datang pakai masker dan hoodie, biar nggak ada yang kenal. Begitu masuk, Edo sudah duduk di pojokan. Dia tersenyum seperti dulu. Senyum yang bikin aku dulu gampang percaya tapi sekarang bikin aku muak. Kamu kelihatan lebih rapi dari terakhir aku lihat. Dia bilang sambil menilai aku dari ujung rambut sampai kaki. Apa yang kamu mau? Tanyaku dingin. Dia membuka tablet dan nunjukin beberapa foto lama. Foto waktu aku datang ke rumahnya untuk urus pinjaman. Foto aku sedang tanda tangan. Foto aku duduk sambil nangis karena bingung soal hutang. Nggak ada yang vulgar, tapi konteksnya bisa disalahartikan. Aku bisa kirim ini ke wartawan, dia berkata santai. Bilang kalau kamu terlibat pinjaman ilegal. Tinggal tambahin sedikit cerita. Selesai. Aku akan bayar hutangku, jawabku cepat. Tapi jangan fitnah aku. Dia tertawa kecil. Aku nggak mau uang kamu. Aku mau kamu bantu aku ketemu suami kamu. Aku butuh akses untuk kerjasama bisnis. Kamu tinggal buka jalan, perkenalkan aku. Kalau itu berhasil, aku akan hapus semua ini. Aku tertegun. Itu permintaan yang jelas-jelas berbahaya. Kalau aku kabulkan, aku terlibat manipulasi. Kalau aku tolak, dia bisa sebar foto itu kapan saja. Aku punya batas, kataku pelan. Aku nggak mau libatkan suami aku. Edo bersandar dan tersenyum sinis. Ya sudah. Siap-siap saja besok namamu muncul di berita besar. Aku menggigit bibir. Kepala rasanya panas. Tapi saat itu juga aku sadar, aku nggak bisa ngadepin ini sendirian. Edo bukan sekedar orang iseng. Dia licik dan punya keberanian buat menyerang. Aku berdiri dan langsung keluar dari kafe tanpa jawaban. Tanganku gemetar. Di mobil, aku memejamkan mata dan menelan ludah. Kayaknya, aku harus cerita ke Haji Roni. Tapi aku tahu, kalau aku cerita, itu bisa memicu konflik yang lebih besar.
Di mobil, aku terus lihat pesan Edo yang masuk satu persatu. Ingat ya, besok aku jalan kalau kamu nolak bantu. Kamu pikir Haji Roni bakal terima masa lalu kamu? Aku kasih waktu sampai malam. Aku pegang ponsel sambil tarik napas panjang. Akhirnya aku putuskan pulang. Saat aku sampai rumah, Haji Roni lagi duduk di ruang keluarga sambil baca laporan usaha. Waktu lihat aku, dia langsung bangkit. Kamu dari mana? Kamu pucat banget, katanya sambil memegang tanganku. Aku kaget dia langsung sadar aku gemetar. Aku? Ada masalah, jawabku pelan. Kamu duduk sini. Dia menggenggam tanganku kencang, seperti ingin bilang kalau dia ada di pihakku. Aku menunduk. Aku takut kamu salah paham. Tapi kayaknya aku nggak bisa hadapi ini sendirian. Bilang saja, Yul. Aku nggak akan marah kalau kamu cerita yang sebenarnya. Aku tarik napas panjang. Ini momen yang paling bikin aku deg-degan. Tapi akhirnya aku ceritakan semua. Mulai dari siapa Edo, bagaimana dulu aku terjebak hutang, sampai ancamannya sekarang. Aku terus menunduk sepanjang cerita karena takut lihat ekspresi Haji Roni. Tapi begitu aku selesai, dia bilang pelan, Yuli, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kamu nggak sendirian? Aku langsung menatapnya. Dia nggak terlihat marah. Justru lebih kayak khawatir. Aku takut bikin kamu kecewa, jawabku. Haji Roni menggeleng. Semua orang punya masa lalu. Yang penting kamu sudah jujur. Selama kamu nggak melakukan hal buruk, aku percaya sama kamu. Perasaanku campur aduk. Kayak beban besar tiba-tiba terangkat. Terus aku harus gimana? Tanyaku. Kita hadapi bareng-bareng, katanya tegas. Kamu nggak usah ketemu orang itu lagi. Aku mengangguk, tapi sebenarnya dalam hati aku masih takut. Edo bukan tipe yang gampang berhenti. Malamnya, aku dan Haji Roni duduk berdua di teras. Udara dingin, tapi dia memeluk bahuku supaya aku merasa aman. Kamu nggak usah khawatir. Kita punya banyak cara buat lindungi diri, katanya. Aku nyandar sebentar ke bahunya. Tapi sebelum suasana jadi terlalu dekat, aku berdiri dan bilang, aku ambilin teh dulu ya, supaya adegan gak mengarah kemana-mana. Di dapur, ponselku bunyi lagi. Kali ini pesan Edo cuma satu kalimat. Kalau kamu pikir bisa sembunyi di belakang suami kamu, kamu salah. Aku langsung gemetar lagi. Aku kembali ke teras sambil menyembunyikan ponselku. Kamu kenapa? Tanya Haji Roni. Aku coba tersenyum. Cuma dingin. Tapi sebenarnya pikiranku kemana-mana. Besok paginya, masalah baru muncul. Anak sulung Haji Roni, Adi, masuk ruang keluarga sambil nunjukin layar ponselnya. Bu, ini beneran tentang ibu. Nada suaranya shock. Aku langsung cemas. Apa itu? Dia tunjukin sebuah postingan dari akun anonim. Isinya foto-fotoku yang dulu, yang sama dengan yang Edo tunjukin kemarin. Tidak parah, tapi kalau orang lihat, mereka bisa salah paham. Captionnya juga dibuat menjelekan. Aku langsung lemas. Ini siapa yang nyebarin? Tanya Adi kesal. Aku menahan napas, nggak berani jawab. Haji Roni berdiri dan mengambil ponsel Adi. Ekspresinya berubah serius. Ini pasti ulah orang kemarin? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Adi melihat aku lama, ekspresinya bingung campur marah. Bu, kenapa orang bisa punya foto ibu kayak gini? Aku ingin jelasin, tapi suaraku bergetar. Mama dulu pernah salah langkah. Tapi mama nggak melakukan hal buruk. Ini semua cuma orang jahat yang mau manfaatin mama. Adi terdiam. Lalu dia bilang pelan, Ayah, kita harus bantu ibu. Ini jahat banget. Aku terkejut. Adi biasanya yang paling gak suka sama aku. Tapi sekarang, dia membelaku. Haji Roni langsung pegang bahuku. Yul, kita nggak bisa diam. Ini sudah gangguan serius. Aku mengangguk. Terus kita harus apa? Kita temui dia, jawab Haji Roni. Aku mau lihat apa maunya. Aku langsung panik. Jangan.
Dia bahaya. Justru karena itu aku yang hadapi, bukan kamu. Tapi sebelum kita diskusi lebih jauh, ponselku bunyi lagi. Satu pesan baru dari Edo. Lihat, kamu lambat. Ini baru permulaan. Aku membaca pesan itu sambil tangan gemetar. Di titik ini, aku sadar satu hal. Konflik pertama dan kedua yang aku hadapi ternyata saling bertabrakan. Utang lama, anak-anak Hajironi, bisnis pabrik, dan ancaman Edo mulai menyatu jadi satu masalah besar. Dan sepertinya, pilihan terakhir yang nanti harus aku ambil bakal jauh lebih sulit dari semua hal yang pernah aku lalui. Pagi itu rumah terasa tegang. Adi masih gelisah setelah lihat postingan itu. Hajironi juga mondar-mandir sambil telepon beberapa orang untuk cek siapa yang ada di balik akun penyebar foto. Aku cuma duduk di sofa sambil gemetar kecil. Rasanya semua yang aku bangun pelan-pelan runtuh dalam semalam. Yul, aku sudah minta tim cek akun itu, kata Hajironi. Tapi mereka belum bisa lacak siapa pemiliknya. Akunnya pakai VPN dan sering ganti nama. Aku mengangguk, meski sebenarnya aku makin panik. Adi menatapku, ekspresinya berubah lebih lembut dari biasanya. Bu, kalau butuh bantuan apapun, bilang aja. Aku sama adik-adik bakal bantu. Aku hampir terharu. Terima kasih, Di. Hajironi lalu duduk di sampingku. Kita harus hadapi orang itu dengan kepala dingin. Aku menggenggam tangan Hajironi sebentar untuk menenangkan diri. Tapi setelah itu aku lepaskan lagi supaya momen tetap sopan. Roni, aku takut, kataku jujur. Tenang. Kita atur strategi. Kita nggak bisa bela diri kalau kita nggak tahu apa dia mau apa. Siang itu Edo mengirim pesan lagi. Besok batas waktumu. Kalau kamu atau suami kamu nggak mau kerja sama, aku naikkan level permainannya. Aku punya lebih banyak bahan. Aku langsung perutku mual. Aku screenshot pesan itu lalu tunjukkan ke Hajironi. Dia membaca dengan wajah tegang. Aku mau ketemu dia malam ini, katanya tegas. Jangan, seruku. Dia nggak bisa ditebak. Aku takut dia lakukan hal aneh. Aku nggak apa-apa. Aku cuma mau kasih peringatan. Aku menggeleng kuat. Kita nggak tahu dia bawa siapa. Tapi kalau kita diam, dia makin berani. Aku jatuh diam. Semua pilihan terasa salah. Sore itu, masalah lain muncul. Bu Yana, salah satu pemegang saham kecil pabrik rokok Hajironi, datang ke rumah tanpa janji. Wajahnya tegang. Pak Roni, saya cuma mau kasih info. Tadi ada orang yang sebarkan kabar kalau Ibu Yuli terlibat pinjaman ilegal. Katanya pabrik bisa ikut terseret. Investor jadi gelisah. Darahku seperti berhenti mengalir. Bu, itu nggak benar. Tentu saya percaya, kata Bu Yana. Tapi kabar sudah tersebar. Banyak pihak luar mulai bertanya. Hajironi masa sepelipisnya. Ini sudah lewat batas. Setelah Bu Yana pulang, Hajironi langsung memegang kedua bahuku. Yul, kita nggak bisa diam lagi. Kita harus ambil langkah besar. Apa maksudmu? Kita buat laporan resmi. Polisi bisa bantu bentuk tim. Walaupun dia ancam pakai foto, kita punya bukti ancaman. Aku langsung gelisah. Kalau dia makin marah. Justru kalau kita menuruti dia nggak akan berhenti. Aku tahu Hajironi benar. Tapi aku juga merasa semua rencanaku untuk menyelesaikan masalah dengan tenang mulai gagal satu persatu. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar, lampu redup. Aku buka ponsel dan scroll komentar di akun anonim itu. Ada yang percaya, ada yang menghinaku halus, ada juga yang sekadar penasaran. Aku menutup wajahku. Aku harus kuat. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Adi masuk dan duduk di pojok kasur. Bu, jangan terlalu dipikirin. Aku tahu ibu orang baik. Aku lihat sendiri ibu berjuang sejak nikah sama ayah. Aku tersenyum kecil. Kamu baru sekarang ngomong gitu ke ibu. Dia nyengir. Aku juga manusia.
Butuh waktu buat nerima. Kami tertawa sebentar. Suasana lumayan cair. Dia lalu berdiri dan bilang, "Aku ke bawah dulu ya, cek ayah." Setelah dia pergi, aku kembali duduk sambil meremas ponsel. Tiba-tiba notifikasi masuk. Dari Edo lagi. Tapi kali ini bukan pesan. Dia kirim video. Aku buka, dan jantungku hampir jatuh. Videonya berisi potongan beberapa foto lama aku, digabung dengan narasi suara palsu yang dibuat seolah-olah aku pernah terlibat sesuatu yang buruk. Gak ada yang benar, tapi videonya dibuat halus seolah-olah itu dokumenter. Bersamaan dengan itu, Edo mengirim pesan. "Ini baru draft. Kalau aku unggah, kamu selesai. Kamu, suami kamu, dan bisnis dia." Tanganku langsung bergetar hebat. Aku turun ke bawah dan langsung menemui Haji Roni. "Roni, ini sudah lewat batas," kataku sambil memberikan ponsel. Dia tonton videonya. Wajahnya berubah marah, tapi tetap kendalikan diri. "Yul," katanya, "kita sudah masuk fase di mana semua usaha damai nggak bisa berhasil." Aku menghela napas. "Terus kita harus apa?" "Kita laporkan dia malam ini. Bukan besok. Malam ini juga." Aku memegang dadaku. Ini keputusan besar. Tapi mungkin ini satu-satunya cara. Aku, Haji Roni, dan Adi berdiri di depan pintu rumah, bersiap pergi ke kantor polisi. Meski aku merasa langkah ini akan membawa kami ke situasi yang lebih besar dan lebih berbahaya. Konflik awal, konflik kedua, dan masalah baru semuanya sudah numpuk jadi satu. Dan mulai saat ini, tidak ada jalan mundur. Kami bertiga berdiri di depan pintu rumah malam itu. Aku, Haji Roni, dan Adi. Udara dingin tapi tubuhku panas karena cemas. Roni sudah siap dengan map berisi bukti chat, foto ancaman, dan video palsu yang Edo kirim. "Yul, aku minta kamu tenang di sana. Kamu cuma perlu jelasin yang seperlunya," kata Roni sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Aku siap. Sebelum kami masuk mobil, Nadia tiba-tiba muncul di depan teras. "Bu, aku ikut," katanya. Aku terkejut. "Nat, ini sudah malam. Kamu jaga rumah aja." "Enggak. Ibu bukan cuma ibu ayah. Ibu juga bagian dari keluarga. Aku nggak mau ibu hadapi ini sendirian." Aku hampir nangis dengarnya. Akhirnya kami berangkat berempat. Saat tiba di kantor polisi, suasananya sepi. Petugas jaga langsung menyambut dan mengarahkan kami ke ruang pelaporan. Kami duduk, dan aku mulai ceritakan semuanya. Dari awal sampai ke ancaman terakhir. "Ada bukti lengkap?" tanya petugas. Haji Roni menyerahkan ponsel dan map bukti. Petugas itu mengangguk serius. "Bu, ini bisa masuk kategori ancaman dan pemerasan. Kami akan proses," katanya. Saat mendengar kata "proses", aku sedikit lega. Tapi di sisi lain ada rasa takut kalau Edo makin nekat. Setelah selesai melapor, kami kembali ke mobil. Aku duduk di belakang bersama anak-anak, sementara Roni menyetir. "Bu," kata Adi pelan, "mulai hari ini, biar aku sama Nadia jagain ibu di rumah. Kita bagi tugas." Aku tersenyum kecil. "Kalian baik banget. Ibu nggak nyangka bisa dapat kalian." Nadia memelukku sebentar. "Ibu orang baik. Orang jahat nggak akan menang." Tapi saat suasana di mobil mulai membaik, ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku ragu mengangkatnya, tapi Roni bilang, "Angkat saja, aku di sini." Aku tekan tombol hijau. "Halo." Suara di seberang pelan, tapi dingin. "Kamu pikir kamu bisa lapor polisi diam-diam?" Jantungku langsung berhenti sesaat. "Edo." Roni langsung memberikan isyarat agar aku aktifkan loudspeaker. Aku tekan tombolnya. "Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan," lanjut Edo. "Kamu melibatkan polisi? Kalau video itu sampai bocor, itu karena kamu." Roni langsung bicara. "Saya suami Yuli. Kalau kamu punya masalah, hadapi saya, bukan istri saya."
Edo tertawa pendek. Pak Roni, saya nggak takut. Kalau perusahaan Bapak kena imbas, itu salah Bapak sendiri. Adi langsung menarik napas kasar. Dasar penge. Aku cepat potong. Adi, jangan. Roni menahan emosi. Kamu sudah lewat batas. Apapun rencana kamu, saya siap hadapi. Sekarang berhenti ganggu keluarga saya. Telepon mendadak mati. Mobil hening. Bahkan suara AC pun gak terdengar. Yul, kata Roni akhirnya. Kita sudah ambil langkah paling besar. Tinggal tunggu hasilnya. Tapi mulai sekarang, kamu jangan kemana-mana sendirian. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku sadar, langkah ini berarti kami masuk ke fase paling rumit. Kalau Edo benar-benar nekat nyebarin video itu, semuanya bakal kacau. Malam itu, setelah sampai rumah, kami duduk di ruang keluarga. Semua tegang, tapi mencoba tenang. Ayah, kata Nadia, gimana kalau besok kita kumpulin semua staf pabrik untuk kasih pengumuman? Supaya nggak ada yang panik kalau ada kabar aneh. Roni mengangguk. Ide bagus. Aku akan atur. Aku duduk sambil memegang gelas air putih. Tangan masih dingin. Bu, panggil Adi. Kalau nanti ada apa-apa, kita hadapi bareng ya. Jangan lagi ibu simpan sesuatu sendirian. Aku tersenyum tipis. Ibu janji. Roni mendekat dan memegang tanganku. Aku sayang kamu. Yul, kita udah sampai titik di mana semua usaha kita sebelumnya nggak berhasil. Jadi sekarang, satu-satunya cara adalah hadapi sampai selesai. Aku bersandar di bahunya sebentar. Tapi sebelum suasana jadi terlalu intim, aku langsung berdiri dan bilang, aku mau buatkan teh dulu. Aku butuh waktu beberapa menit di dapur untuk tarik napas. Saat aku kembali ke ruang tamu, ponsel Adi berbunyi. Dia lihat layarnya lalu wajahnya pucat. Ayah? Bu? Lihat ini. Dia menunjukkan layar ponselnya. Sebuah akun baru di media sosial baru saja mengunggah video, teaser, pendek. Video palsu yang Edo kirim ke aku, tapi versi lebih singkat. Aku langsung lemas. Roni berdiri dari sofa. Ini gawat. Dia mulai serang publik. Nadia menutup mulutnya. Bu, gimana ini? Aku menatap layar ponsel Adi lama. Dalam hati cuma satu kalimat yang muncul. Semua usaha kami gagal. Dan sekarang, kami cuma punya satu pilihan terakhir. Pilihan yang paling berat. Dan harus diambil cepat. Sebelum semuanya terlambat. Setelah melihat video singkat itu tersebar, rumah langsung berubah kacau. Nadia bolak-balik mondar-mandir, Adi sibuk ngecek komentar dan akun-akun yang nge-repost. Sementara Haji Roni duduk dengan wajah tegang yang jarang aku lihat. Aku nggak nyangka dia bakal secepat ini, kata Roni sambil menatap kosong ke arah meja. Aku duduk pelan di sampingnya. Kita harus ngadepin ini sekarang. Kita nggak punya waktu. Betul, sahut Adi. Kalau ini nyebar luas, orang-orang bisa salah paham. Nadia ikut duduk. Terus kita harus apa? Kita udah lapor polisi, tapi prosesnya pasti butuh waktu. Roni menatapku lama, lalu bilang, Yul, mungkin kamu perlu bicara terbuka ke publik. Aku langsung terdiam. Aku? Bicara ke publik? Roni, itu berat, kataku lirih. Aku tahu. Tapi kalau kamu jelasin versi kamu, kita bisa kendalikan narasi sebelum keburu dipelintir sama dia. Adi mengangguk. Bu, aku setuju. Kita bikin video pendek. Ibu jelasin kalau itu fitnah dan kita lagi proses hukum. Nadia mendukung. Aku bantu rekam dan edit. Kita unggah di akun keluarga. Biar orang tahu penjelasan resminya. Aku menggenggam tanganku sendiri. Aku bukan tipe orang yang suka tampil. Apalagi untuk urusan sensitif kayak gini. Tapi kalau aku diam, orang bisa percaya video palsu itu. Aku menarik napas panjang. Oke, aku siap. Kami semua pindah ke ruang kerja yang pencahayaannya bagus. Nadia menyiapkan kamera ponsel, Adi menyiapkan teks singkat biar aku tidak lupa poin-poinnya.
Roni berdiri di belakang kamera sambil memperhatikan. Aku duduk di kursi, mencoba menenangkan diri. "Haj, Roni, tangan aku dingin semua," kataku sambil tertawa kecil gugup. Roni mendekat sebentar, menggenggam tanganku untuk menenangkan. Tapi sebelum momen itu jadi terlalu romantis, aku cepat-cepat menarik tangan dan duduk tegak lagi. "Aku siap," kataku. Nadia memberi aba-aba. 3, 2, 1, mulai. Aku menatap kamera dan mulai bicara. "Assalamualaikum. Nama saya Hajah Yuli. Ada video yang beredar tentang saya, dan saya ingin jelaskan kalau itu tidak benar. Video itu hasil rekayasa dari seseorang yang sedang mencoba memeras dan mengancam keluarga kami." Suara sedikit bergetar, tapi aku teruskan. "Apapun yang kalian lihat, tolong jangan langsung percaya. Kami sudah melaporkan ke pihak berwajib. Saya mohon doa dari semuanya agar masalah ini cepat selesai." Begitu selesai, Nadia mematikan kamera. Semua langsung tepuk tangan kecil. "Bu, itu bagus banget," kata Adi. Roni tersenyum lega. "Kamu hebat, Yul." Aku memegang dadaku. Deg-degan banget, tapi semoga berhasil. Nadia langsung edit videonya, tambah teks dan sedikit penjelasan. 15 menit kemudian, video itu diposting. Kami semua duduk melingkar di ruang tamu, menunggu reaksi. Dalam 5 menit, komentar mulai masuk. "Aku percaya sama Ibu Yuli. Semoga cepat selesai ya, Bu. Ibu Yuli kuat banget. Kalau itu fitnah, laporin aja." Komentar positif jauh lebih banyak dari yang aku duga. Aku sampai meneteskan air mata kecil. "Bu, jangan nangis," kata Nadia sambil memelukku. Aku cuma lega. Banyak orang masih percaya aku. Roni ikut duduk di sampingku. "Ini langkah besar, Yul. Kita sudah lakukan yang kita bisa." Tapi tiba-tiba Adi berdiri cepat sambil memegang ponselnya. "Wah," Edo balas. Kami semua langsung tegang. "Apa dia unggah video penuh?" tanya Roni. Adi menggeleng. "Enggak. Dia kirim pesan pribadi ke aku." "Apa isinya?" tanya Nadia. Adi membaca dengan nada kesal. "Kalian pikir video kalian bisa hentikan aku? Aku punya rencana lain. Kalian bahkan belum lihat apa-apa." Aku merinding. Roni berdiri. Ini berarti dia frustrasi. Justru itu bagus. Orang yang frustrasi biasanya bikin kesalahan. Aku menatap Roni cemas. Tapi dia bilang punya rencana lain. "Aku tahu," kata Roni sambil memegang pundakku. "Makanya kita harus siap apapun." Malam itu, kami berkumpul di ruang tamu tanpa ada yang pergi ke kamar. Rumah terasa kayak markas darurat. Komentar di videoku terus berdatangan. Banyak yang mendukung. Tapi di balik semua itu, ancaman Edo masih terasa seperti bayangan gelap yang ngikutin langkah kami. Aku duduk diam sambil memandangi layar ponsel. "Roni," kataku pelan, "pilihan terakhir kita belum selesai. Ini baru permulaan." Dia mengangguk. "Kita hadapi bersama." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa siap, meski langkah selanjutnya mungkin yang paling berat selama hidupku. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Di ruang tengah, Haji Roni sudah duduk sambil memegang cangkir kopi. Wajahnya terlihat capek, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ada sedikit senyum di sana. "Aku udah pikirin semuanya semalam," katanya pelan. "Yul, aku mau kita hadapi semua ini bareng." Aku hampir nangis mendengarnya, tapi aku tahan. Aku duduk di sebelahnya, jarak kami dekat. Ia menggenggam tanganku, dan momen itu bikin dadaku hangat. Kami cuma duduk, saling lihat, tanpa drama. Setelah itu aku langsung bergerak. Aku rapihin semua data tradingku, laporan keuangan usahaku, bahkan daftar utang yang masih tersisa. Aku susun rapi, lengkap, dan jujur apa adanya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku siap berubah dan siap bertanggung jawab. Siang harinya, kami mendatangi salah satu investor yang merekomendasikan proyek properti yang membuatku hampir terjebak.
Tadinya aku takut banget. Apalagi investor itu terkenal keras kalau bicara. Begitu bertemu, dia langsung membuka percakapan dengan nada tinggi. Bu Yuli, kalau ibu tetap lanjut, risikonya besar. Banyak yang bilang ibu ini lagi butuh uang cepat. Saya harus pastikan dulu kalau ibu paham konsekuensinya. Aku tarik napas pelan. Biar tegang, aku tetap jawab tenang. Pak, saya sudah cek ulang semuanya. Saya nggak akan ambil keputusan gegabah lagi. Fokus saya sekarang cuma 2. Ngajaga keluarga saya dan bayar semua kewajiban saya satu persatu. Dia terdiam. Haji Roni memegang punggung tanganku dari bawah meja, tanda dukungan. Setelah pembicaraan panjang, akhirnya investor itu setuju memberi waktu dan ruang. Dia bahkan bilang dia menghargai kejujuran dan keberanianku mengakui kesalahan. Keluar dari ruangan itu, aku sampai harus berhenti sebentar karena lega banget. Haji Roni langsung menarikku ke pelukan pendek. Nggak lama, nggak lebay. Tapi cukup bikin aku merasa nggak sendirian. Sore hari, aku bertemu lagi dengan anak-anak Haji Roni di ruang keluarga. Kali ini suasananya beda. Tidak seseram biasanya. Bu, kalau ibu memang niat berubah, kami juga mau usaha nerima, kata putri sulungnya, Lita. Aku hampir nggak percaya mereka bilang begitu. Aku angguk pelan. Aku nggak bakal nyerah, jawabku. Kami ngobrol lumayan lama. Masih canggung, tapi tidak sepanas biasanya. Ada hal-hal kecil yang terasa membaik. Itu sudah cukup besar buatku. Malamnya, aku dan Haji Roni duduk berdua di teras. Dia merengkuh tanganku. Yul, aku bangga sama kamu hari ini. Aku nyengir kecil. Baru hari ini. Dia ketawa pelan dan memelukku sebentar sebelum kami lanjut ngobrol tentang langkah-langkah berikutnya. Saat itu aku sadar, pilihan terakhir yang kupilih ini memang berat. Tapi aku nggak jalan sendirian lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku ngerasa harapan itu benar-benar ada. Pagi itu rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Aku turun ke dapur dengan rambut masih berantakan, dan Lita lagi bikin teh. Biasanya dia cuek kalau aku lewat, tapi kali ini dia menoleh dan senyum kecil. Bu, mau teh juga? Tanyanya. Aku sampai bengong sebentar. Boleh? Terima kasih. Dia bikinin, lalu nyodorin cangkir ke aku. Suasana canggung, tapi hangat. Ini perkembangan besar buat kami berdua. Setelah sarapan, aku duduk di ruang kerja sambil ngecek perkembangan portofolio tradingku. Berbulan-bulan aku kerja siang malam, belajar ulang dari nol, nahan banyak tekanan, dan akhirnya, grafik-grafik itu mulai naik stabil. Bukan kayak mendadak, tapi cukup untuk bernapas lega. Aku buka folder berisi daftar utang yang tersisa. Tinggal sedikit lagi. Sangat sedikit. Rasanya campur aduk antara lega dan haru. Siangnya aku ngajak Haji Roni makan di luar. Bukan restoran mewah, hanya warung soto yang dulu sering aku datangi waktu masih hidup sederhana. Ia tampak kikuk pas pertama kali duduk. Tapi setelah suapan pertama ia tersenyum. Enak juga, Yul, katanya. Aku ketawa. Makanya jangan makan yang mahal terus. Kami ngobrol santai, pegang tangan sebentar, lalu lanjut makan lagi. Hubungan kami pelan-pelan kembali hangat seperti awal menikah dulu. Tidak sempurna, tapi jujur. Selesai makan, aku ajak dia keliling melihat proyek kecil-kecilan yang lagi aku jalankan. Usaha catering rumahan dan 2 rumah kontrakan yang baru aku beli dari hasil trading. Aku jelasin semua dengan detail. Dari modal sampai keuntungan. Aku bangun ini supaya kamu dan anak-anak lihat kalau aku bukan cuma ngabisin uang, kataku pelan. Haji Roni menepuk bahuku. Aku tahu sekarang. Dan aku bangga. Sore harinya, kami kumpul dengan semua anak-anaknya di ruang keluarga. Rasanya seperti pertemuan keluarga beneran untuk pertama kalinya. Aku buka map berisi dokumen-dokumen properti. Ini, rumah yang aku beli untuk kalian, kataku. Bukan dari uang ayah kalian. Ini dari hasil kerjaku sendiri. Mereka semua kaget. Ada yang langsung angkat alis, ada yang bengong,
Bahkan ada yang terharu tapi berusaha nyembunyiin. Bu, serius ini buat kami? Tanya anak keduanya. Aku angguk. Iya. Aku cuma mau kalian tahu kalau aku benar-benar mau jadi bagian keluarga ini. Untuk pertama kalinya, mereka mendekat dan memelukku satu persatu. Pelukan canggung, tapi nyata. Aku sampai harus tahan napas supaya nggak kebawa nangis. Malamnya, aku duduk berdua sama Haji Roni di teras. Lampu taman redup. Anginnya lembut. Dia menggenggam tangan aku dan senyum kecil. Yul, kamu sudah berubah banyak. Keluarga ini juga berubah. Semua berkat kamu. Aku menatapnya lama. Aku cuma pengen buktiin kalau aku pantas ada di sini. Dia merangkulku, hangat dan pelan. Kami duduk seperti itu cukup lama, tanpa perlu ngomong apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu terjadi, aku merasa rumah ini benar-benar menerimaku. Dan aku siap menutup perjalanan panjang ini dengan tenang. Pagi itu aku bangun dengan perasaan ringan, sesuatu yang sudah lama gak aku rasakan. Biasanya aku selalu tertekan, mikirin semua masalah yang menumpuk. Tapi kali ini, rasanya seperti semuanya pelan-pelan berada di tempatnya. Aku turun ke bawah dan lihat keluarga sudah kumpul di meja makan. Lita yang dulu paling jutek sekarang malah manggil aku duluan. Bu, sini. Ayo sarapan bareng. Aku duduk, dan suasana meja makan terasa hangat. Mereka ngobrol soal rencana masing-masing, bercanda satu sama lain, dan sesekali melibatkan aku tanpa canggung. Ini pertama kalinya aku ngerasa jadi bagian dari keluarga secara utuh. Setelah sarapan, aku dan Haji Roni duduk di gazebo belakang. Dia nyodorin map kecil warna coklat. Ini laporan transaksi utang kamu yang terakhir, katanya. Aku buka map itu pelan-pelan. Di dalamnya ada bukti pelunasan semua hutangku. Semua yang dulu membuat aku jatuh, membuat aku dibenci, membuat aku hampir kehilangan diri sendiri. Aku tarik napas panjang. Akhirnya lunas semua, gumamku. Haji Roni tersenyum dan menggenggam tanganku. Kamu kerja keras, Yul. Kamu pantas dapat ini. Kami berdua diam sebentar. Hatiku hangat, bukan karena uang atau proyek-proyekku yang akhirnya berhasil. Tapi karena aku sadar aku benar-benar melewati semua itu dengan kepala tegak. Siangnya, aku ngajak anak-anak Haji Roni ke rumah baru masing-masing. Mereka melihat-lihat dengan mata berbinar. Ada yang langsung foto-foto, ada yang komentar soal interior, dan ada yang bilang, Bu, makasih ya, kami nggak nyangka. Aku cuma tersenyum. Yang penting kalian nyaman. Itu aja. Di tengah-tengah mereka muter-muter rumah, Lita mendekat. Dia narik napas seolah mau ngomong sesuatu yang berat. Bu, maaf ya. Selama ini aku sering salah paham. Aku kira ibu cuma mau ngabisin uang ayah. Ternyata ibu lebih kuat dari yang aku kira. Aku kaget, tapi senang. Lalu dia memelukku. Pelukan yang gak canggung lagi. Pelukan yang benar-benar tulus. Momen itu sederhana, tapi buatku, itu seperti tanda resmi bahwa semuanya sudah membaik. Sore hari, keluarga ngumpul di teras belakang. Kami makan-makan, cerita-cerita, bahkan foto bareng. Haji Roni berdiri di belakangku, tangannya memegang pundakku dengan lembut. Aku bangga sama kamu, Yul, katanya pelan. Aku menengok ke arahnya dan tersenyum. Kita yang ngelewatin semuanya. Bukan cuma aku. Kami saling genggam tangan, lalu duduk bareng lihat anak-anak tertawa. Di momen itu, aku sadar sesuatu. Aku bukan lagi ibu tiri kaya yang bikin masalah. Aku adalah bagian dari keluarga yang akhirnya menerimaku apa adanya. Aku adalah perempuan yang jatuh, bangkit, dan memilih tetap berjalan. Dan perjalanan itu, dengan semua drama, cinta, dan perjuangan, membentuk aku jadi diriku yang sekarang. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bilang dalam hati, aku pulang.